Puji Tuhan, senang ketemu Anda semua di rumah Tuhan. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu, apakah suara mikrofon cukup kedengaran sampai di paling belakang? Bisa berikan saya tanda? Cukup jelas? Alright. Saya tahu ini sudah di dalam suasana liburan, tapi bagi Anda yang mungkin belum berlibur, masih di Surabaya dan Anda masih datang ke gereja, mari kita terlebih dahulu isi kebenaran firman Tuhan supaya juga nanti sepanjang liburan ada sesuatu yang bisa kita renungkan dan pikirkan. Dan biarlah Tuhan juga terus berbicara melalui nas yang akan kita angkat hari ini. Nah, selama beberapa hari belakangan ini, saya sudah mulai mempersiapkan khotbah untuk hari ini. Jadi memang biasanya itu yang saya lakukan berhari-hari, mulai renungkan, mulai pikir, mulai doakan, mulai susun, tambah sedikit hari demi hari. Tapi kemarin terjadi sesuatu di luar dugaan di mana saya benar-benar merasa dorongan yang kuat bahwa saya jangan mengkhotbahkan apa yang saya sudah siapkan. Jadi kemarin pagi mendadak saya mengubah seluruh khotbahnya. Saya hari ini menyampaikan sesuatu yang bisa dikatakan sama sekali beda dari persiapan saya. Dan ini sangat jarang terjadi, tapi saya percaya satu hal, kalau kita dapat sebuah dorongan. Dan saya nggak katakan, saya dengar suara Tuhan, saya yakin Tuhan lagi berbicara. Enggak. Tapi seringkali memang Tuhan bicara lewat dorongan, lewat impresi. Dan kalau memang kita merasa kayaknya ini Tuhan lagi berbicara, biarlah kita menjadi belajar untuk mau taat mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Coba semua yang setuju katakan amin. Dijelaskan dalam perjanjian baru terutama bahwa baiklah yang hidup oleh Roh, juga hidup dipimpin oleh Roh. Jadi saya mau coba taat dengan tuntunan Roh Kudus dan coba kita lihat aja nas untuk hari ini. Ada bacaan Matius 7 ayat 13 sampai 20. Saya baca begini. Ini Yesus di sebuah Sermon on the Mount, khotbah di bukit, dan dia katakan begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Baru minggu lalu kita merayakan Paskah di tempat ini, dan bukan cuma di tempat ini, seluruh dunia tahun lalu merayakan Paskah atau bahasa Inggrisnya Passover. Dan hari ini saya ingin memberitakan atau menjelaskan Injil melalui peristiwa Paskah yang pertama yang kita temukan di Alkitab. Coba kita melihat judul untuk hari ini. Judulnya adalah Sempitlah Jalan yang Menuju Kehidupan. Coba kita boleh bacakan bersama, 1, 2, 3. Sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Coba lebih semangat ya. Lebih semangat kita baca bersama. 1, 2, 3. Sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Dan mungkin juga kita ucapkan ini atau dengar ini dengan agak berat. Kita merasa, kok bisa ya judul khotbah. Tapi seakan-akan rasanya kayak gak ada kasih di dalamnya. Kok bisa milih judul khotbah yang seperti ini? Tapi saya cuma mau katakan, judul khotbah ini kata per kata persis diambil dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Gak ada satu kata pun yang saya ubah. Jadi yang penting bukan apakah saya merasa di dalamnya ada kebaikan. Ini bukan soal perasaan, tapi ini kebenaran. Dan kalau ini kebenaran, penting untuk disampaikan. Karena itu yang akan melindungi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hari ini pada saat kita mendengar firman Engkau, mampukan kami untuk mengerti. Bila Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kami, mampukan benar-benar kita membuka hati, mengerti, berbicaralah seperti hanya Engkau yang bisa. Dan bantu kita juga supaya bukan saja kita mendengar hari ini, tapi kita akan menjadi pelaku dari firman yang kita dengar. Ini doa kami, di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Dulu beberapa tahun yang lalu, biasanya saya masih punya kebiasaan bagaimana saya keliling ke semua life group yang ada. Jadi ada banyak sekali life group di beda-beda hari, tapi paling sering itu life groupnya ada yang di hari Rabu. Dan mungkin di minggu ini saya pergi ke satu life group di hari Rabu, minggu depannya di hari Rabu saya pergi ke life group yang lain.
Dan membutuhkan berbulan-bulan sampai saya bisa kembali ke life group yang sama. Sampai satu saat, berapa tahun lalu saya ambil keputusan ini sudah nggak efektif. Sudah nggak mungkin saya keliling semua life group. Karena saya mau datang setiap minggu pun membutuhkan berbulan-bulan sampai saya bisa kembali ke life group yang sama. Jadi saya berhenti untuk keliling semua life group. Kecuali memang ada satu life group yang lagi saya pengen check out. Atau ada life group yang lagi mau dirintis. Atau ada life group yang memang lagi mengajak saya, mengundang saya untuk datang ke sana. Tapi satu hal yang saya perhatikan yang terjadi di life group, dan Anda harus tahu life group atau itu namanya small group komsel di tempat kami, setiap life group itu warnanya beda. Ada life group yang lebih sering suka kumpul-kumpul dan main game. Ada yang lebih suka kayak worship night, ada yang lebih suka kayak Bible study. Walaupun isinya semuanya membahas firman Tuhan, semuanya ada komunitas, semuanya ada ini dan itu, tapi warnanya bisa beda-beda. Ada yang memang setiap live group ada game singkat 5 menit, 10 menit icebreaker, ada yang enggak. Ada yang kadang-kadang, ada yang sering. Tapi satu hal yang saya temukan, bagi live group yang memang di dalamnya ada games, rata-rata semuanya suka. Bahkan live group yang isinya orang dewasa semua, mereka juga enjoy main game. Jadi saya temukan grown ups, orang dewasa pun juga ingin untuk bersenang-senang. Nah dulu waktu saya besar di Jerman, ada satu game yang setiap anak kecil itu suka main. Dan ternyata ini bukan cuma di Jerman, tapi aku rasa ini mendunia. Gamenya itu namanya Simon Says. Sebelum saya jelaskan, yang tahu game Simon Says, coba angkat tangan, saya pengen tahu. Yang pernah mendengar Simon Says, oke. Sebagian besar dari Anda angkat tangan, saya jelaskan aja secara singkat. Jadi ini kumpulan anak-anak, salah satu ditunjuk menjadi Simon. Simon bahasa Inggrisnya Simon. Dan cara gamenya begini, orang yang menjadi Simon, dia harus mengatakan Simon says dan dia katakan sesuatu. Berarti Simon says, Simon mengatakan tepuk tangan, maka semua teman-temannya harus tepuk tangan. Kalau dia bilang kalimat yang lain tapi nggak diawali dengan Simon says, contohnya dia bilang semuanya duduk, tapi dia nggak bilang Simon says duduk. Maka mereka yang tetap duduk padahal nggak diawali dengan Simon says, mereka langsung kalah, mereka keluar dan kelompok orang-orangnya menjadi semakin sedikit. Sampai sisa satu, itu caranya Simon says. Boleh nggak kita praktekkan bentar di sini? Ya, saya minta partisipasinya 100%, semuanya ikuti. Ya, karena saya mau tunjukkan sesuatu yang nanti ada kaitan dengan firman Tuhan. Simon says, angkat tangan. Simon says, turunkan tangan. Tepuk tangan. Nah, semua yang barusan tepuk tangan kalah. Karena bukan Simon says. Sebenarnya dipikir-pikir aturannya sederhana sekali, ya kan? Dan begitu pula dengan mengikut Tuhan. Sebenarnya sederhana sekali. Kalau Tuhan says, Tuhan yang mengatakan dilakukan. Kalau bukan Tuhan says, jangan dilakukan. Kalau Tuhan katakan, ayolah kamu semangat dalam Tuhan beribadah, lakukan. Karena kata dia. Tapi kalau dunia yang mengatakan, ayo berpesta pora lah, ayo lakukan A, B, C, dan seterusnya. Karena bukan Tuhan yang katakan, melainkan dunia yang katakan, jangan dilakukan. Sebenarnya ikut Tuhan itu simple. Dan bukan cuma berhenti sampai di sana, bukan cuma simple. Pada saat kita merasa nggak mampu pun, Roh Kudus mendiami kita, memampukan kita. Sehingga apapun yang kita mampu lakukan bukan karena kita yang hebat. Tapi karena Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita semua. Dan itu pun kalau masih kita jatuh, Tuhan tetap mengampuni. Asal kita datang kepada Dia dengan hati yang tulus mengatakan, Tuhan I'm sorry. Tuhan saya minta maaf, saya mau berubah. Tuhan mengampuni. Kurang baik apa Tuhan kita? Itu pun masih ada banyak orang mengatakan, wah kekristenan itu terlalu kejam. Ada aturan-aturannya, Tuhan yang baik mungkin ada aturan. Justru Tuhan yang baik ada aturan. Karena Tuhan yang baik gak mau kita celaka. Sehingga ada hal-hal yang ditunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan sekali lagi, bukan cuma simple, tapi Roh Kudus membantu kita jatuh pun tetap diampuni. Dan itulah salah satu yang kita baca di bagian yang barusan kita bahas. Bagaimana Yesus mengatakan, ikut Tuhan, jalannya Tuhan itu ada aturannya. Tapi aturannya itu baik. Tadi kita sudah baca Matius 7 ayat 13-20, sekarang coba kita akan bedah ayat per ayat. Ayat 13 dan 14, Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Di akhir perikop Yesus katakan kebinasaan itu bicara tentang api, neraka. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan atau surga. Dan sedikit orang, jadi bukan banyak, sedikit orang yang mendapatinya. Kalau saya ulangi ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan.
Ada satu hamba Tuhan yang sangat memberkati hidup saya. Buku-bukunya memberkati saya, khotbah-khotbahnya. Mungkin kalau saya hitung semuanya, saya sudah mendengarkan dia, khotbah-khotbah dia lebih dari 100 jam. Padahal dia sudah almarhum sejak 1992, lebih dari 30 tahun. Tapi masih banyak sekali dari khotbahnya yang ada di YouTube yang waktu itu direkam. Dan ada satu kalimat yang pernah dia katakan, kalimatnya begini. There is one way to heaven, but a million ways to hell. Ada satu jalan ke surga, tapi sejuta jalan ke neraka. Dan kalau dia katakan hal seperti itu, percayalah ada banyak orang gak suka. Ada banyak orang yang menentang. Banyak orang pikir, kamu hamba Tuhan, kau yang kamu beritakan seakan-akan cuma membuat orang ketakutan. Kamu apakah bukan hamba Tuhan yang punya kasih? Kamu bisa katakan, there's one way to heaven, but a million ways to hell. Tapi tahukah Anda di seluruh Alkitab yang paling banyak membahas neraka siapa? Dari semua orang, semua tokoh-tokoh nabi-nabi, yang paling banyak membahas neraka adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau Anda bandingkan berapa kali Yesus bicara tentang surga dan kerajaan surga dibandingkan berapa kali dia bicara tentang neraka, jauh lebih banyak Yesus membahas tentang neraka. Kenapa? Karena Yesus mengasihi umatnya dan dia gak mau mereka ke sana. Jadi dia sampaikan sesuatu supaya mereka tahu jangan sampai saya mengalami yang namanya kebinasaan. Saya dengarkan hamba Tuhan yang tadi saya bilang namanya Leonard Ravenhill, yang sudah almarhum 32 tahun. Dan seringkali kalau dia khotbah itu sambil berkaca-kaca, sambil menangis. Karena memang dia benar-benar rindu dan punya keinginan umatnya yang mendengar dia, orang-orang yang mendengar dia, jangan sampai mengalami itu. Dan saya tahu dia bisa beritakan tema seperti itu justru karena dia mengasihi. Mungkin itu bukan tema yang populer. Mungkin itu bukan tema yang membuat orang katakan, wow keren khotbahnya. Tapi dia menyampaikan itu banyak orang akan diselamatkan. Dan dia lebih peduli dengan keadaan orangnya yang akan selamat daripada dia cuma dipuji-puji. Dia gak peduli ada banyak orang gak suka. Percayalah kalau ada hamba Tuhan yang bicara kepada Anda tentang topik-topik yang berat yang jarang diberitakan. Seperti salah satunya ini, jalan yang sempit dan neraka. Itu justru hal yang berat bagi yang membawa firman Tuhan. Tapi karena dia peduli, supaya Anda pada akhirnya bisa peroleh kehidupan yang kekal. Itu juga alasannya. Tadi kalau Yesus mengatakan, ada dua jalan, jalan yang sempit, jalan yang lebar. Luaslah jalan, lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita baca lagi, 13 dan 14, ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi bukan cuma orang-orang yang mungkin berontak kepada Tuhan. Bukan cuma orang-orang yang tidak kenal Tuhan seperti ateis. Tapi bahkan kita tahu banyak orang yang merasa dirinya Kristen. Banyak orang yang mengatakan, Tuhan, bukannya saya sudah lakukan banyak hal untuk engkau. Pada akhirnya, di Matius 7 ini juga Yesus katakan kepada mereka di akhir zaman. Enyalah daripadaku, saya gak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan Yesus sampaikan itu bukan karena marah. Yesus sampaikan itu bukan karena dia jahat, tapi justru karena dia mengasihi orang-orangnya. Dan jangan sampai orang-orangnya mengalami itu. Jalan yang sempit, pintunya sesak. Jadi ini bukan jalan yang terserah saya. Ini bukan jalan yang dimana saya bisa katakan, pokoknya saya maunya gini dan Tuhan akan mengerti. Ada kasih karunia kok aman, pada akhirnya Tuhan juga selalu ampuni. No, ada aturan mainnya. Dan bukan Tuhan yang ikut aturannya kita, tapi kita yang harus merendahkan diri dan mengikuti aturannya Tuhan. Jadi harapan saya hari ini, melalui apa yang kita akan belajar bersama cuma satu. Harapan saya adalah supaya nanti kalau kita semuanya pulang, kita semua di sini punya keyakinan yang kokoh bahwa ternyata saya lagi berjalan di jalan yang sempit itu. Sehingga saya nggak usah khawatir, saya nggak usah takut. Saya punya pengharapan dan kepastian kekekalan saya di mana. Dan kalaupun ada orang yang mungkin setelah khotbah ini nanti harus katakan, setelah saya dengar dan saya menguji diri sendiri dengan firman Tuhan, ternyata selama ini saya tidak berjalan di jalan yang sempit. Melainkan saya jalan di jalan yang lebar. Saya mau katakan puji Tuhan. Berarti hari ini karena anugerah Tuhan, Tuhan masih memanggil engkau. Supaya hari ini ada kesempatan untuk berbalik. Seperti yang sering kita belajar di sini. Selamat itu sekali tapi bertobat setiap hari. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan itu karena kebaikannya. Semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang harus kita tahu adalah begini. Kita bisa punya keyakinan akan keselamatan.
Ada satu ayat, gak usah dibuka tapi saya kutip 1 Yohanes 5 ayat 13. Di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita itu bisa bercermin kepada firman Tuhan dan pada saat menguji diri kita bisa katakan, oh puji Tuhan saya tahu saya di jalan yang benar dan saya sudah memiliki kehidupan kekal. Gak usah hidup dalam ketakutan. Nanti selamat enggak ya? Enggak. Anak Tuhan itu bisa yakin. Itu sebabnya sekali lagi hari ini kita akan membahas Injil atau kabar baik, bahasa Inggrisnya gospel. Dan mungkin ada orang yang pikir, wah kok bahas Injil lagi, Injil lagi, Injil lagi, gospel lagi, gospel lagi. Seakan-akan ini tema yang terlalu sering dibahas. Tapi barusan saya melihat sebuah quote dari seorang bernama Costihin. Quote-nya berkata begini dan saya sangat setuju. Dia katakan, show me a Christian who thinks they've heard the gospel enough. And I'll show you a Christian who needs to hear it again. Bahasa Indonesianya, tunjukkan kepada saya seorang Kristen yang merasa sudah cukup mendengar Injil. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda seorang Kristen yang perlu mendengarnya lagi. Karena kita nggak pernah akan mencapai sebuah tahap, sebuah umur secara rohani di mana kita katakan, saya sudah nggak perlu lagi dengar Injil. Pokoknya sekarang saya perlu dengarkan hal-hal yang lebih dalam, makanan yang lebih keras. No, Injil sampai kapanpun kita tetap membutuhkan. Saya nggak tahu kalau Anda sadar atau dengar saat ini di sosial media lagi cukup heboh. Dan saya sendiri sebenarnya sama sekali nggak sadar dan nggak pernah lihat. Tapi memang 1-2 hari ini banyak orang yang message saya, yang ngomong kepada saya sehingga akhirnya saya disadarkan. Tapi sangat heboh tentang teologi kekristenan. Tentang progressive Christianity, atau bahasa Indonesia tentang kekristenan progresif. Di mana sejujurnya karena memang saya belum mengikuti BLAS, jadi saya nggak bisa tahu secara detail apa saja yang memang dibahas di sana. Tapi katanya kurang lebih salah satu hal yang dibahas adalah mengenai apakah orang itu juga bisa selamat karena perbuatannya. Apakah orang itu bisa selamat karena kebaikan. Apakah orang bisa selamat karena mengasihi padahal dia sendiri belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bagaimana seharusnya jelas ini Injil yang aneh. Tapi kita juga sadar dan saya juga sadar bahwa Injil yang palsu atau bahasa Alkitab yang biasa dipakai adalah Injil-Injil yang lain. Atau bahasa hari ini adalah aliran kekristenan, pengajaran kekristenan yang palsu. Itu memang terlalu banyak untuk dihitung. Mungkin ada ratusan, mungkin ada 1.000 lebih. Kalau 1.000 lebih, kalau kita hitung-hitung aja. Dalam setahun ada 52 minggu, minus Paskah, minus Natal, katakan 50 minggu. Kita bahas setiap minggu satu aliran yang palsu. Berarti bisa 50 per tahun. Dalam 20 tahun baru selesai 1.000. Jadi sampai kapan kita mau bahas gak akan selesai juga. Jadi lebih baik kita membahas yang mana yang asli. Kalau kita mengerti yang mana yang asli, otomatis kita semua mampu untuk tahu yang mana saja yang palsu yang harus kita tolak. Jadi coba hari ini kita melihat kembali kepada Injil yang asli seperti apa. Dan saya akan menjelaskan melalui 2 contoh. Yang pertama, di Alkitab ada sebuah cerita mengenai seorang rich young ruler. Jadi dikatakan seorang pemimpin rumah ibadat yang masih muda dan kaya. Dan sangat menarik dijelaskan di sana, orang muda yang kaya ini, dia berlari kepada Yesus sampai berlutut dan mengatakan, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk peroleh hidup yang kekal? Jadi jelas yang dia lagi membahas, yang lagi dia inginkan, gimana supaya saya selamat, peroleh hidup yang kekal. Anda tahu, ini seorang yang luar biasa loh. Ini seorang yang benar-benar semangat dan berapi-api untuk Tuhan, serius dengan Tuhan, sampai dia berlari dan berlutut. Belum tentu kita orangnya seperti dia. Mungkin kadang-kadang bahkan kita lagi mau ibadah, tapi cuacanya kurang baik atau alasan-alasan lain. Nah kita katakan, Tuhan ibadah di lain minggu ya. Karena mungkin kita lagi merasa kurang nyaman. Sekarang bayangkan Tuhan dari surga juga menjawab, ya udah saya memberkati kamu dan menjaga kamu lain kali ya. Aku lagi PW. Anda tahu PW? Posisi wenak. Saya lagi mager. Tahu mager? Malas gerak. Alkitab katakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Zaman sekarang begitu gampang kita katakan, kan ada online. Online itu bukan beribadah. Ya oke, kita bisa dengar khotbah, tapi ibadah juga bicara tentang fellowship satu sama yang lain. Tapi beda sama orang ini serius. Sampai berlari, sampai berlutut. Dan Anda tahukah, kalau saya seandainya lagi bisa beritakan Injil, saya ingin ketemu orang-orang yang seperti dia.
Biasanya kalau kita mau bersaksi, memberitakan Injil, kita sambil khawatir. Dia itu nanti akan percaya nggak ya? Dia itu akan terima nggak ya? Dia itu nanti senang atau nggak senang nggak ya? Tapi ini malah orangnya cari sendiri kepada Yesus. Coba siapa yang di sini kalau seandainya kita sampai menginjil dan saya harap kita semua lakukan. Ingin ketemunya orang seperti ini. Gampang. Dia yang berapi-api, lebih dari kita mungkin. Itulah orang yang sekarang cari Yesus. Dia katakan guru yang baik. Yesus menjawab, kenapa kamu panggil saya guru yang baik? Enggak ada yang baik selain daripada Allah. Dan Yesus lagi mau menunjukkan kepada dia, kebaikan menurut dia manusia dan kebaikan menurut Tuhan itu beda levelnya. Semua yang manusia anggap baik di mata Tuhan itu tetap kotor. Kecuali sudah di dalam Tuhan. Karena semua kebaikan tanpa Tuhan gak diperhitungkan. Yesus katakan, kenapa kamu panggil saya baik? Gak ada yang baik selain daripada Allah. Habis itu kan orangnya tanya bagaimana dia peroleh hidup kekal. Dan Yesus ngetes dia, Yesus nguji. Yesus katakan begini, apakah kamu sudah tahu semua hukum Taurat, kamu sudah lakukan gak? Kamu gak membunuh, gak mencuri, gak bohong, gak berzina dan seterusnya. Kamu menghormati orang tua. Orang yang katakan semuanya tanpa kecuali saya sudah lakukan. Dia pamerkan perbuatan dia. Semua hal yang dia lakukan, beribadah dan seterusnya. Jadi Yesus menguji lagi, Yesus katakan begini, ya udah, kalau gitu satu lagi yang kurang padamu. Jualah semua milikmu, hartamu, kasih kepada orang miskin dan ikutlah saya, kamu jadi salah satu murid. Ayat berikutnya dikatakan, orang itu dengan sedih meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Cerita ini diulangi 3 kali, ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Tapi selalu intinya sama, orang itu meninggalkan Yesus dengan sedih hati karena tidak rela melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Dan maksud Yesus dibalik, ayo saya tambahkan satu hal, coba kamu jual hartamu itu apa? Sebenarnya Yesus cuma mau menunjukkan, ini bukan soal kamu bisa selamat oleh perbuatan. Karena orang itu mikir, dia cuma nambah berapa hal kegiatan saja, dia bisa membeli, memperoleh keselamatan. Tapi Yesus mau tunjukkan, keselamatan adalah soal, kamu rela melepaskan semuanya dan percaya saya sepenuhnya. Dan cuma oleh itu kamu bisa selamat. Kamu ikut saya sepenuhnya. Kepada setiap orang itu mungkin beda. Tentunya Tuhan gak ngomong kepada kita semua dan Anda semua dan saya. Kita semua harus menjual seluruh harta kita. Ya enggak. Nanti kita mau datang ke ibadah, mungkin gak ada kendaraan. Atau mungkin gak ada uang untuk naik transport. Atau kita gak punya rumah. Of course not. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu seperti orang Bude ini. Memang dipanggil menjual semuanya. Ada orang yang seperti saya dipanggil dari Jerman suruh pindah ke Indonesia. Ada orang seperti Anda yang mungkin dipanggil lakukan suatu hal tertentu. Intinya, Anda ikut Tuhan Yesus dan seluruh hidupnya engkau serahkan. Dan Anda gak bisa belikan keselamatan karena perbuatan, melainkan karena sepenuhnya memberikan hidup Anda kepada Tuhan. Jadi bukan soal perbuatan, tapi soal hidup kita dalam tangan Tuhan. Contoh yang kedua tentang Injil. Paskah yang pertama. Paskah yang pertama bukan terjadi 2000 tahun yang lalu waktu Yesus mati di kayu salib. Paskah yang pertama terjadi ribuan tahun sebelum itu. Umat Israel lagi berada di Mesir, diperbudak. Sekarang Tuhan mau membawa mereka keluar dari Mesir melalui Nabi Musa. Sekarang Tuhan bilang kepada Musa, oke Musa kamu akan antarkan mereka keluar. Melalui kamu saya akan melakukan tula-tula di Mesir supaya Firaun sadar ada Tuhan. Dan Firaun mau melepaskan umat Israel. Tula yang pertama yang sudah terjadi, Firaun katakan kepada Musa, Musa coba ngomong kepada Allahmu bahwa saya akan lepaskan umat Israel kalau tula ini berhenti. Tulanya akhirnya berhenti, tapi akhirnya Firaun tetap gak mau lepaskan umat Israel. Begitu seterusnya sampai tula kedua, 3, 4, sampai yang ke-9. Sampai sekarang mau masuk ke tula yang ke-10. Tula yang ke-10 adalah begini. Tuhan katakan, di seluruh tanah Mesir, baik manusia, baik hewan, setiap anak pertama akan mati, akan meninggal. Mau dia orang Mesir, mau orang Israel sama aja. Mau dia manusia, mau dia binatang sama aja. Anak pertama akan meninggal. Tapi saya akan berikan jalan keluar. Jalan keluarnya begini. Umat Israel, coba kalian kumpul di rumah kalian masing-masing sesuai keluarga. Kalau kalian gak punya tempat atau rumah sendiri, kalian boleh gabung dengan keluarga lain. Intinya kalian kumpul di dalam rumah masing-masing. Di sana kalian sembelih domba. Nanti domba itu dimakan bersama dengan roti. Dan darah domba itu kalian ambil dan dioleskan ke tiang dan ambang pintu. Dan di malam itu nanti kalau malaikat maut lewat setiap rumah, kalau malaikatnya melihat darah di tiang dan di ambang pintu, anak pertama tidak akan meninggal. Dan umat Israel semuanya melakukan itu. Sehingga hari itu orang-orang Mesir
Katakan ada banyak tangisan karena anak pertamanya meninggal, tapi di Israel tidak. Itu adalah Paskah yang pertama yang terjadi dan ribuan tahun kemudian diulangi di tanggal yang sama, di saat yang sama oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab menjelaskan bahwa darah binatang itu cuma bisa sementara menutupi dosa saja. Tapi akhirnya haruslah datang Tuhan Yesus, anak domba Allah. Tak bernoda, tak bercacat, mati sekali untuk selama-lamanya. Sampai sekarang hari ini kita nggak harus lagi mengulangi korban demi korban demi korban. Sudah sempurna korban Yesus. Itulah Paskah yang akhirnya juga dimeteraikan oleh Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang saya mau tanya kepada Anda. Sekarang kita bayangkan bersama. Dan mungkin pernah kita mendengarkan penjelasan ini, pernah kita jelaskan di sini juga. Tapi satu hal yang saya percaya adalah begini. Segala hal yang baik juga baik untuk diulangi. Pengajaran yang baik itu juga baik untuk diulangi supaya kita ingat. Jadi sekarang bayangkan. Di Mesir waktu itu, Paskah yang pertama, Tuhan sudah suruh untuk mereka mengoles darah di tiang dan ambang pintu. Dan ada satu keluarga yang sudah lakukan itu. Sudah ada darah di tiang dan di ambang pintu. Tapi sekarang pas malaikatnya lagi lewat di luar, mereka di dalam rumah. Kan mereka nggak tahu jam berapa malaikatnya lewat. Mungkin pada saat dan detik yang sama, dalam keluarganya lagi ada yang berantem. Mungkin siapa tahu suami dan istrinya, mungkin ada yang lagi tersinggung, ada yang lagi bete, ada yang lagi marah. Anak-anaknya juga lagi pukul-pukulan berantem, atau mungkin lagi nggak dengar-dengaran sama orang tua. Mungkin dalam rumah ada lagi yang berdosa, ada yang lagi bohong. Kira-kira malaikatnya lewat rumah mereka, tetap selamat atau nggak selamat? Selamat atau nggak selamat? Selamat ya. Jadi bukan soal perbuatan mereka yang di dalam rumahnya. Mereka lagi melanggar, mungkin mereka lagi ada dosanya. Tapi karena malaikatnya melihat darah, dia melewati rumah itu dan rumah itu aman aja. Sekarang ada rumah yang lain, mungkin tetangga mereka. Di rumah itu orangnya super kudus. Dan mungkin pada saat malaikatnya lewat, mereka lagi menyembah, memuji Tuhan. Lagi hafalin ayat Alkitab. Mungkin mereka lagi saling memuji dan seterusnya. Dan mereka merasa karena kita keluarga yang begitu saleh. Kita lagi suka memuji Tuhan, kita nggak ada dosanya, kita nggak usah lah pakai darah yang di pintu. Pokoknya kita di dalam rumah ini, kita baik-baik saja. Kira-kira malaikat lewat, dan mereka memang di dalamnya lagi seperti orang saleh. Ada yang meninggal nggak? Ada kan? Bukan soal perbuatan yang mereka mampu lakukan, tapi soal darah yang menyelamatkan mereka. Dan itulah karya Paskah. Dan itulah kenapa Anda dan saya hari ini kita bisa selamat dan Tuhan bisa melihat kita tanpa noda, tanpa bercela. Bukan karena kita hebat, tapi karena darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi bisakah orang selamat? Cuma karena dia katakan, saya itu mengasihi kok. Saya ini orangnya baik kok. Banyak perbuatan yang saya lakukan yang luar biasa. Apakah bisa selamat karena itu? Jelas tidak bisa. Kita hanya bisa selamat oleh darahnya. Yesuslah jalan dan Yesuslah pintunya. Saya berikan sebuah ilustrasi. Bayangkan ada seorang dewasa. Orang dewasa ini dia dikenal baik karena kebaikannya. Dan bukan cuma hari ini, jadi mungkin hari ini semua teman kerja, teman yang di rumah kenal dia baik. Tapi sejak dia kecil sudah seperti itu. Guru-guru yang waktu itu dulu mereka masih mengingat dia. Waktu di sekolah dia suka bantuin guru, dia itu suka tolong. Kalau ada satu teman sekolahnya yang dibully, karena anak ini selalu peduli dan penuh kasih, dia yang selalu lindungi anak yang dibully. Anak baik memang. Sampai dewasa pun dia tetap kayak gitu. Bahkan mungkin katakan ada orang tua mau nyebrang jalan tapi nggak bisa. Dia orang pertama yang menawarkan diri untuk membantu orang menyeberangi jalan. Orang baik, suka banyak bantu, berbuat amal, memberikan uang kepada yang miskin dan seterusnya. Satu saat dia mengalami sebuah masalah dalam kehidupan, sampai cukup stres dan emosi. Dan pada saat dia lagi emosi juga, ada orang yang ganggu-ganggu dia, dan dia meledak dan akhirnya dia tembak orang. Tentunya karena dia tembak orang, sekarang mau dimasukin penjara. Sekarang dia lagi di depan seorang hakim. Dan hakim bilang, oke, kamu sudah tembak orang, kamu masuk penjara. Tapi orang ini mengatakan, Pak Hakim, saya ini nggak layak masuk penjara, Anda nggak tahu. Memang saya tembak orang, tapi saya ini orang baik. Coba tanya teman saya, keluarga saya, tetangga saya, semua tahu saya ini orang baik, banyak berbuat kebaikan. Bahkan coba tanya guru-guru saya yang dulu, semua tahu saya ini berbuat baik. Saya mau tanya kepada Anda hari ini, kira-kira hakimnya, apakah hakimnya mengatakan, oh ternyata kamu orang baik ya, sorry, maaf, gak jadi masuk penjara. Kira-kira begitu? Atau tidak masuk?
ya tetap masuk. Semua kebaikan dia itu nggak diperhitungkan karena kesalahan, pelanggaran yang dia buat, dia bunuh orang. Begitu pula dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita merasa ada orang yang merasa dia di luar Tuhan melakukan banyak kebaikan, tapi semua kebaikan itu nggak diperhitungkan. Kalau pelanggarannya adalah kita menolak dia yang sudah mati untuk kita. Kita menolak dia yang sudah ciptakan kita dan mengasihi kita dan mau selamatkan kita. Di luar Tuhan gak ada kebaikan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, percayalah gak ada satu kebaikan apapun yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya diingat oleh dia dan nanti akan ada upah pada saat kita masuk ke dalam surga. Kita melihat 2 Korintus 5 ayat 21. Paulus menjelaskan begini. Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini kan makna Paskah. Saya pernah jelaskan, saya mau jelaskan ulang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, artinya apa? Yesus gak pernah bersalah, gak pernah bercelah. Bukan cuma waktu dia 33 tahun menjadi manusia. Bahkan sebelumnya kan untuk selama-lamanya dia sudah Tuhan, dia sudah Allah. Gak pernah ada dosa di dalam dirinya. Dia bertumbuh besar pun sempurna. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana Allah itu jijik dengan dosa. Memandang dosa aja gak bisa karena dia begitu kudus. Sekarang bayangkan dia harus menanggung. Bukan dosa dari satu orang dan satu perbuatan dari orang itu. Tapi seluruh dunia, semua kejahatan yang pernah dibuatnya itu yang Yesus harus tanggung. Dan Anda harus tahu, pada saat Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa kalau bisa, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Engkau yang terjadi. Terutama yang menjadi ketakutan Yesus bukan karena nanti akan dicambuk dan nanti akan dipaku ke kayu salib. Ya tentunya itu juga penderitaan dan itu juga luar biasa. Tapi salib bicara tentang lebih daripada cuma rasa sakit jasmani. It's more than just pain. Salib lebih lagi bicara mengenai bagaimana Yesus tahu seluruh kejijikan, semua kejahatan harus dia tanggung. Dan itu satu hal yang begitu berat bagi dia. Saya tidak mau kecilkan kesakitan, penderitaan badani yang dia alami di kayu salib. Tapi itu bukan segala-galanya. Begitu banyak orang yang menjadi martir, dengan senang hati menjadi martir. Petrus pun waktu mau dibunuh, dia katakan ya udah supaya nggak sama dengan Yesus, salibkan saya terbalik. Dengan senang hati dia lakukan itu. Banyak martir lain, kalau kita baca sejarah-sejarahnya, senyum pada waktu mereka dibunuh, karena ada kasih karunia yang melimpah atas hidup mereka sehingga mereka mampu. Masa mereka semua lebih hebat dari Yesus? Yesus ketakutan mereka enggak. Waktu Yesus katakan, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Terlebih yang dipikirkan adalah, dia yang gak pernah mengenal dosa, harus mengalami semua dosa. Alkitab menjelaskan bagaimana kebohongan bagi dia itu jijik. Sekarang bukan kebohongan satu orang, tapi semua manusia ditaruh atas dia. Pembunuhan, pemerkosaan, perang, nafsu, keinginan-keinginan yang lain, kesombongan, semuanya ditaruh di atas Tuhan Yesus. Sampai satu saat, karena itu semua dilimpahkan atas Tuhan Yesus, dijelaskan bagaimana Allah Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Dan Yesus katakan, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu yang ditakuti oleh Yesus. Dan itu yang dialami. Dan itu yang harus dialami supaya dosa Anda dan dosa saya diampuni. Karena sekarang dia yang sudah membayar setiap dosa kita. Kalau kita kembali ke ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dia gak bercela, tapi dibuatnya penuh dengan dosa kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dosa kita diberikan kepada dia dan kebenaran dia diberikan kepada kita. Sehingga hari ini Allah Bapa melihat Anda dan saya, walaupun kita manusia yang tidak sempurna, tapi Allah Bapa katakan, saya tidak melihat dan saya tidak mengingat dosamu lagi. Sejauh timur sampai barat, Tuhan sudah melemparkan dosa kita. Walaupun dosa kita merah, tapi hari ini kita dijadikan seputih salju. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, semata-mata. Karena karya Tuhan Yesus di Jumat Agung. Dan semua yang setuju bahwa Tuhan itu luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Matius 7 ayat 15. Ini waktu begitu cepat berlalu, sudah 35 menit. Saya akan usahakan untuk selesaikan dengan cepat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas.
Tadi kan bicara tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Sekarang hati-hati, ada banyak nabi-nabi palsu. Mereka mau beritakan hal yang palsu supaya kamu keluar dari jalur yang benar. Hati-hati. Mungkin nabi-nabi palsu adalah istilah yang zaman sekarang jarang dipakai. Karena zaman sekarang kan mungkin gak semua hamba Tuhan itu nabi. Zaman sekarang mungkin kita harus ubah ini menjadi pendeta-pendeta palsu, pengajar-pengajar palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, hamba Tuhan palsu. Hati-hati. Dan arti kata palsu juga penting untuk kita pahami. Palsu itu artinya menyerupai yang asli. Kalau tidak menyerupai yang asli maka bukan palsu. Kalau sama sekali beda, itu bukan namanya palsu. Bukan KW lagi. Sesuatu itu dianggap palsu karena mirip sampai kita bisa tertipu pikir, oh ini yang asli. Jadi jangan pikir nabi palsu, hamba Tuhan yang aneh-aneh. Semua yang mereka beritakan itu salah. Enggak, banyak yang mereka beritakan itu benar. Supaya kita katakan, oke, saya mau ikut dia. Tapi hati-hati, ada berapa hal di dalamnya yang diubahkan. Dan itulah cukup untuk membuat kita tersesat keluar dari jalan yang benar. Jadi palsu itu selalu menyerupai yang asli. Kalau saya memberikan sebuah contoh. Katakan kita mau beli kacamata sunglasses, kacamata hitam. Dan saya nggak tahu kacamata hitam yang bagus seperti apa, yang mahal seperti apa. Tadi malam saya harus Google kacamata hitam yang expensive, mahal. Keluarlah contohnya, Prada, Dolce & Gabbana. Yang murah pun di sana masih jutaan, jadi kan semuanya mahal. Jadi saya lihat, oke, harganya segitu. Sekarang bayangkan ada orang mau beli. Beli di toko online, tapi sekarang dia lihat Dolce & Gabbana, kacamata hitam. Tapi kok bentuknya sama sekali beda ya. Dan mungkin warnanya norak, mungkin merah. Mungkin ada gambar Doraemonnya. Kira-kira kita percaya nggak bahwa itu asli? Kita nggak akan ketipu. Dan itu bukan yang namanya palsu. Karena itu sama sekali beda. Saya yakin kita semua nggak akan ada yang beli. Tapi begitu banyak bule-bule. Mereka datang ke Bali. Dan mereka ketipu dengan yang palsu. Mereka mungkin lagi pergi ke pantai. Lupa bawa kacamata hitam mereka. Terus tiba-tiba ada orang-orang datang terus mau menjual. Gini buka jasnya. Ayo mau beli kacamata yang saya bawa di sini. Mungkin beda-beda merek. Ada yang dari Ray-Ban dan seterusnya. Nah, karena mereka nggak ngerti bahwa di sini banyak yang KW, terus mereka lihat kok kayaknya sama, tulisannya juga sama. Akhirnya dibeli dengan harga yang juga nggak masuk akal, tapi bagi mereka masih murah dibanding yang asli. Kok bisa ketipu? Karena yang palsu begitu menyerupai yang asli. Sehingga kita diingatkan hati-hati, ada banyak orang-orang yang seperti itu yang datang. Yang namanya nabi palsu juga ada di dua tipe. Ada tipe mereka yang on purpose, yang sengaja palsu. Karena mereka memang dipakai oleh iblis untuk menipu kita. Ada juga mereka yang sebenarnya they don't know any better. Jadi mereka sebenarnya nggak ada motivasi jahat. Mereka cuma nggak ngerti aja. Mungkin nggak pernah belajar Alkitab atau malas belajar Alkitab. Tapi pengen untuk khotbah, pengen untuk pamer, pengen untuk bisa orang-orang mendengarkan mereka. Kadang mungkin dia pintar ngomong juga tapi kadang nggak ngerti kebenaran. Akhirnya yang dia sampaikan semuanya salah. Tapi belum tentu dia punya motivasi jahat. Cuma dia nggak ngerti aja. Tapi mau dari motivasi tulus atau apapun. Tulus namun salah tetap salah. Iya kan? Di Jerman ada sebuah prakata. Saya mau ucapkan pun sebenarnya nggak berguna bagi Anda. Anda mungkin nggak mengerti bahasa Jerman. Tapi saya katakan aja begini prakatanya. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Yang artinya, dan by the way di sini ada beberapa orang lulusan kuliah Jerman. Minimal sudah ada 5 atau 6 orang yang di NLC, jadi mungkin Anda juga pernah dengar kalimat ini. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, artinya ketidakpengetahuan tidak selamatkan kita dari hukuman. Jadi kita nggak bisa bilang, kita bikin suatu hal yang salah, kejahatan, melanggar aturan, dan kita bilang, Pak Polisi sorry, saya ini nggak tahu aturan itu, jadi saya jangan dihukum. Ya nggak bisa. Walaupun nggak tahu, tetap salah ya salah. Contoh aja, mungkin di Indonesia kalau kita nyetir mobil, setirnya di sebelah kanan kan? Karena lajurnya di sebelah kiri. Kan Europe banyak yang kebalikannya. Salah satunya Jerman juga kebalikannya. Justru setirnya di kiri karena lajurnya di kanan. Bayangkan sekarang ada orang sini lagi datang ke Jerman dan dia lupa bahwa aturan di sana beda. Dan dia akhirnya di sebuah jalan dia pakai lajur kiri. Akhirnya dia tabrak mobil lain. Polisi datang terus dia bilang, Pak Polisi sorry. Saya ini gak ngerti aturan itu jadi saya gak salah kan? Salah atau gak salah? Ya tetap salah. Jadi mau itu dari motivasi yang salah atau yang benar pun, salah ya tetap salah, nabi palsu ya tetap palsu. Dan Alkitab katakan hati-hati. Ayat 16. Kita selesaikan dengan cepat aja. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kelihatan dari hidup mereka kok. Karena kalau mereka itu palsu pasti sesuatu dari kehidupannya kelihatannya aneh.
mungkin karakternya nggak beres, sesuatu yang nggak beres, lama-lama akan kelihatan juga. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah dari buah anggur? Maaf, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kan gak mungkin. Lanjut ayat 17. Ayat yang berikut. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Mungkin ada orang yang katakan, loh berarti iya. Di sini kan bicara tentang buah yang baik, tentang berbuat. Akhirnya berarti mungkin bisa selamat karena perbuatan. Karena buah yang kita hasilkan. Kita harus mengerti konteks daripada ayat ini. Konteksnya begitu bagus dijelaskan. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mungkin sudah sering kita dengar ayat ini. Tapi di sana dijelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil kamu rajin ke gereja dan berdoa dan seterusnya. Bukan hasil itu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Loh tadi kan dikatakan selamat bukan karena pekerjaan baik. Sekarang dikatakan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kok bisa? Urutannya penting. Konteksnya penting. Konteksnya adalah kita nggak mungkin selamat karena perbuatan baik. Selamat itu karena darah Yesus. Karena karya dia dan kita sekarang percaya kepada dia. Selamatnya karena itu. Tapi setelah sudah selamat, sudah di dalam Tuhan. Sekarang Tuhan juga mau ada perbuatannya. Ada pertobatannya, ada perubahannya. Kalau nggak muncul-muncul buahnya, berarti dari awal sudah palsu. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan salah, anak Tuhan itu harus berbuat baik. Setelah kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, semua perbuatan baik itu nggak ada artinya. Jadi itu konteksnya. Jadi kalau kita sekarang kembali ke Matius tadi, Matius 7 ayat yang ke-17. Sudah cukup jelas bagaimana dengan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18 sampai 20. Ini ayat-ayat terakhirnya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kalau sekarang kita mungkin mau merangkum semua yang kita sudah belajar hari ini. Kalau seluruh khotbah ini dirangkum menjadi satu kalimat. Supaya nanti juga kalau kita pulang ada mungkin satu kalimat yang kita bisa renungkan terus. Ternyata kalimat ini juga ada di Alkitab. Merupakan sebuah ayat. Yohanes 14 ayat 6. Dan saya merasa ini cukup baik merangkum semua yang sudah kita bahas hari ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Dan kita mengerti bagaimana begitu besar kasih Engkau. Engkau mau ingatkan kita mengenai jalan yang sempit itu. Karena Engkau tidak mau kita berjalan di jalan yang lebar yang menuju kebinasaan. Dan juga saya berdoa semua yang mendengarkan hari ini. Kita bisa setiap hari punya keinginan untuk bertobat, untuk berubah, untuk semakin mau mengikuti Yesus. Dan jalan di jalan yang sempit itu. Tapi jalan itu justru membawa kepada damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan. Mampukan kami semua. Dan kami tahu memang dengan kekuatan sendiri ini gak mungkin. Biarlah Engkau yang membantu kita. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.